Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Harifah dengan NIM STI 2021-02431. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek UAS mata kuliah Sistem Basis Data Lanjut dengan judul pengujian data mining dengan dataset Grab Restoran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Akbar Setiawan MKOM. Langsung saja kita buka aplikasi Rapid Manner-nya. Lalu kita klik New Process. Jika sudah, cari Read Excel di bagian Filter. Setelah itu, drag ke Main Process. Lalu kita cari data yang sudah dibagi dua, yang training 90%, testingnya 10%. Jadi pertama-tama kita cari data trainingnya dulu. Klik Import Configuration, terus cari datanya yaitu training restoran. Klik Next. Next lagi. Next. Setelah muncul data seperti ini, di bagian label rating dan di bagian atribut kita ganti menjadi label. Setelah itu, klik Finish. Jika begini, maka Read Excel sudah aktif. Kaitkan kabel dari input ke field Read Excel. Lalu cari multiply. Kita drag ke bagian main process. Kemudian cari lagi validation. Seperti biasa, drag lagi ke main process. Setelah itu kita kaitkan dari port Read Excel yang out ke multiply. Dan yang out dari multiply ke validation yang trap. Jangan lupa ini bagian validation yang pertama kita ganti menjadi decision tree. Klik 2 kali pada decision tree-nya. Cari decision tree. Drag ke bagian lembar trainingnya. Kaitkan kabel dari track ke port decision tree-nya. Mode ke mode. Di bagian lembar testing kita cari buat Read Excel. Cari di bagian sini. Setelah itu kita cari data testingnya. Klik import testing. Klik next. Next lagi. Next. Dan kita lakukan seperti langkah sebelumnya, yaitu di bagian rating. Di atribut kita ganti menjadi label. Setelah itu klik finish. Jika sudah begini, maka Read Excel sudah aktif. Kita cari lagi di bagian filter apply. Drag ke halaman testing. Jika
Sudah, maka kaitkan port mode ke port apply model yang mode juga. Dan dari yang port apply model yang UNL ke out maksudnya. Kita cari lagi performance. Drag seperti biasa di bagian testing. Kaitkan dari port apply model ke performance yang lead. Ini ke F. Di bagian sebelah kanan, ini yang harus dicentang adalah yang akurasi, classification error, dan AUC. Jika sudah dicentang, maka kembali ke proses awal. Lalu kita copy validation yang pertama untuk mempermudah atau mempercepat proses. Yang kedua, kita rename menjadi naive Bayes. Jika sudah, klik 2 kali pada naive Bayes. Di lembar training kita ganti dari decision tree menjadi naive Bayes. Lalu kaitkan port dari Yantra ke naive Bayes. Jika sudah, kita kembali ke proses lagi. Kaitkan dari port multiply ke naive Bayes. Yang validation ketiga kita ganti menjadi KNN. Lalu klik 2 kali pada validation KNN. Dan di bagian decision tree kita ganti menjadi KNN. Drag ke bagian lembar training. Dari Portra kita sambungkan ke port KNN. Kembali ke proses. Dan di bagian validation yang keempat, kita ganti namanya menjadi random forest. Klik 2 kali, lalu ganti decision tree-nya menjadi random forest. Lalu kembali ke main proses lagi. Cari di bagian filter p-test.
Jangan lupa kaitkan port dari multiplay port yang keempat ke bagian random forest. Dari decision tree dulu, yang pertama dari port yang ketiga ke port test. Dan dari port naive Bayes kita sambungkan ke t-test juga. Dari t-test kita sambungkan ke port yang ini, yaitu res. Jika sudah, kita run proses yang sudah kita kerjakan tadi. Dan di sini hasil runnya sudah keluar di bagian decision tree. Yang decision tree-nya itu akurasinya 95,2%, classification errornya 4,98%, dan yang AUC-nya 0,621. Positif kelasnya berarti tidak puas. Dan performance yang kedua yaitu naive Bayes, akurasinya 55,64% dan classification errornya 44,36%, dan AUC-nya 0,663, mikronya 0,663 juga, dan positif kelasnya tidak puas. Yang ketiga yaitu KNN. Akurasi KNN 88,59%, dan classification errornya 11,41%. AUC-nya yaitu 0,500, mikronya 0,500 juga, dan positif kelasnya tidak puas. Jadi di bagian performance yang keempat yaitu random forest-nya, akurasinya di sini 95,002%. Classification errornya 4,98%. AUC-nya yaitu 0,556, mikronya sama, terus positif kelasnya yaitu tidak puas. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa akurasinya yang paling tinggi di antara 4 performance ini adalah akurasi performance decision tree dan random forest. Dan yang paling rendah adalah performance naive Bayes. Dan klasifikasi errornya di sini naive Bayes adalah yang paling tinggi di antara performance yang lainnya. Dan AUC-nya yang paling tinggi adalah performance naive Bayes. Dan yang paling rendah adalah KNN. Lalu kita cek hasil dari t-testnya. Di sini terdapat decision tree, dan di sini naive Bayes, KNN, dan random forest. Di sini juga sama, decision tree, terus naive Bayes, KNN, dan random forest. Ini adalah hasil dari perbandingan naive Bayes dan decision tree, dan seterusnya. Ini adalah hasil dari perbandingan algoritma yang lainnya.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dalam presentasi tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.